mengangkat sebuah topik atau tema. Ini berkaitan dengan prediksi dinamis pada model gabungan data multivariate longitudinal dan survival. Nanti ini menggunakan metode Bayes tetap seperti itu di dalamnya. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang dunia klinis, maka di dalam rekam medis itu umumnya data tersaji dalam bentuk longitudinal, seperti contohnya misalkan jumlah CD4 pada pasien AIDS yang diamati secara berkala. Nah, itu maka datanya berbentuk longitudinal. Kemudian dalam pengamatan berkala tersebut, ini nanti kita bisa temukan bahwa ingin dilihat apa sih gitu kan, ingin dilihat tingkat ketahanan hidup dari pasien-pasien tersebut. Nah, itu masuk dalam kategori data survival. Nah, dalam perkembangannya itu data longitudinal dan survival ini kemudian dianalisis secara bersamaan. Kenapa? Karena memang ketika dianalisis sendiri-sendiri dengan data konstruksi data yang gabungan seperti itu, maka biasnya itu menjadi lebih tinggi seperti itu, sehingga pada perkembangannya para peneliti itu kemudian menggabungkan antara analisis antara data longitudinal dan survival secara langsung, secara bersamaan atau simultan dalam proses analisisnya. Nah, model gabungan ini juga banyak diminati karena memang para peneliti itu menemukan bahwa ketika dia melakukan analisis joint model secara bersamaan, maka ini bisa juga digunakan untuk memprediksi resiko pasien sampai ke tingkat individu seperti itu, sehingga nanti bisa dilihat per individu itu seperti apa resiko atau ketahanan hidupnya seperti itu. Nah, latar belakang berikutnya ini di berbagai literatur peneliti-peneliti ini banyak menggunakan outcome atau variabel longitudinalnya itu hanya satu atau univariat. Nah, sehingga pada penelitian ini nanti di bawah ini saya ingin mengusulkan bagaimana ketika data longitudinal atau outcome longitudinalnya itu misalkan 2 atau bivariat. Sebagai contoh, yang ada beberapa paper yang meneliti tentang itu berkaitan dengan misalkan secara bersamaan dianalisis outcome dari longitudinalnya itu tinggi dan berat badan, misalkan seperti itu, yang bersifat kontinu datanya. Nah, dalam penelitian lain juga ada yang kemudian data-datanya itu, sifat datanya itu ada yang nominal dengan kontinu dan seterusnya. Ini banyak macam-macamnya. Nanti mungkin ke depan ini bisa menjadi sebuah peluang atau open problem yang nanti bisa kita coba seperti itu. Nah, yang saya temui ini datanya masih bersifat kontinu dengan kontinu seperti itu. Nah, kemudian dalam praktiknya prediksi yang akurat dari prognosis pasien atau tingkat kesembuhan atau tingkat perkembangan dari pasien itu ini menjadi permasalahan kunci terutama di dunia klinis atau para dokter-dokter itu. Nah, oleh karena itu kita ingin mencoba gitu. Kami ingin mencoba memberikan sebuah gagasan dalam melakukan validasi model terbaik. Nah, ini nanti yang coba juga menjadi sebuah open problem bahwa dalam praktek prediksinya itu prediksi dinamis. Nah, ini menjadi salah satu open problem yang sampai saat ini prediksi dinamis itu baru sekitar 4-6 peneliti yang fokus di bidang ini seperti itu. Nah, kemudian latar belakang berikutnya adalah secara umum terdapat 3 pendekatan. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin waktu Monef atau kuliah dengan Pak Gun, bahwa ternyata untuk estimasi model joint model atau gabungan model longitudinal dan survival ini pendekatannya ada 3. Yang pertama dengan pendekatan likelihood, ini dengan pendekatan klasiknya, kemudian pendekatan Bayesian, dan yang berkembang sekarang itu adalah dengan deep learning dan machine learning seperti itu. Namun yang terakhir ini memang juga masih jarang gitu ya, jarang dipakai seperti itu. Nah, kemudian yang ke-8 maksud saya, nah sejauh ini pendekatan Bayes ini masih menjadi pendekatan yang paling diminati seperti itu, sehingga saya juga mengarahkan ke situ karena memang waktu tesis S2 juga saya pakai Bayes, sehingga sudah punya track record mungkin seperti itu untuk menggunakan metode Bayes. Dan secara komputasi juga kalau misalkan secara metode klasik itu tidak didapatkan hasil estimasinya secara numerik, maka nanti dengan pendekatan Bayes itu bisa didekati dengan aspek komputasi yang lebih memudahkan kita dalam melakukan estimasi. Nah, sebagai sebuah referensinya, secara umum di dalam Ibrahim tahun 2010, dia mengatakan bahwa
Dia ini yang melakukan ini Pak. Jadi Ibrahim tahun 2010 ini yang membuat basic konsep dari joint model seperti itu. Dari joint model itu ya, pernah dilakukan pertama kali tahun 95 oleh De Grootel. Tapi De Grootel ini tidak spesifik mengatakan bahwa ini longitudinal dan survival, tapi pada praktiknya dia melakukan joint model gitu ya. Waktu itu dia menggabungkan antara outcome CD4 di penyakit AIDS dengan time to event-nya atau survival-nya seperti itu. Tapi dia tidak spesifik. Tapi itu pertama kali yang menggabungkan antara longitudinal dengan survival-nya. Nah, kemudian disempurnakan sampai ke tahun 2010 si Ibrahim ini kemudian membuat basic konsep secara sederhana joint model itu seperti apa sih gitu ya. Jadi dalam joint model itu terdapat 2 komponen dasar. Yang pertama komponen longitudinal, yang kedua komponen survival tentunya sudah pasti. Nah, di komponen longitudinal ini dia berisi model linear campuran bentuknya seperti. Dengan kata lain ini terdiri dari model linear dan efek acak. Nah, strukturnya itu seperti ini, YIJ sama dengan SJ plus EIJ, di mana YIJ ini merupakan hasil pengamatan subjek ke I pada waktu ke J, kemudian EI-nya ini adalah atau epsilon ini kesalahan acak. Nah, biasanya yang sering banget digunakan, yang sering sekali digunakan oleh para peneliti dia berdistribusi normal. Kemudian XIJ itu adalah fungsi lintasan model. Nah, fungsi lintasan nilai kemudian nanti menghubungkan antara komponen longitudinal dengan komponen survivalnya. Nah, di dalam komponen survival atau time to event-nya ini umumnya berbentuk parametrik. Nah, di dalam beberapa penelitian juga itu ada yang semi parametrik seperti itu ya. Jadi nanti ini juga bisa menjadi sebuah open problem bagaimana kalau misalkan kita menggunakan semi parametriknya seperti itu. Nah, ini contohnya menggunakan eksponensial dan Weibull yang di Ibrahim itu dia mengatakan seperti itu dengan fungsi hazard survivalnya diberikan sebagai berikut. Di mana H0-nya ini adalah baseline hazard-nya, kemudian alpha itu adalah efek perlakuan langsung pada time to event-nya atau survival-nya, kemudian beta-nya itu adalah parameter pengukur hubungan antara longitudinal dan survival-nya. Nah, di sini ada hubungan antara nanti XIJ di sini dengan longitudinal yang di sini seperti itu. Sehingga ini nanti dalam proses joint modelnya dia kemudian digabungkan untuk melihat asosiasinya dengan fungsi asosiasi seperti itu. Nah, ini secara ringkas diagram sebab akibatnya seperti ini. Jadi ketika YT tadi dikatakan sebagai data amatan longitudinalnya, kemudian XT ini sebagai fungsi lintasan, S itu survival dan Z ini treatment, maka alpha itu adalah efek dari treatment pada survival, kemudian gamma itu adalah pengaruh treatment terhadap proses longitudinalnya, dan beta itu sendiri adalah efek proses longitudinal pada survivalnya sendiri. Nah, sedangkan ini adalah XT itu fungsi lintasan atau fungsi penghubung lah kalau bahasanya dalam beberapa literatur dikatakan antara data longitudinal dengan survivalnya. Nah, tinjauan pustaka lainnya di beberapa referensi juga ini di Bakhvalaki tahun 2014 dengan judul Bayesian Joint Modeling of Longitudinal Measurement and Time to Event Data Using Robust Distribution. Jadi di si Bakhvalaki ini menggunakan robust. Robust di sini dia lebih fokus kepada distribusi normal, skew termasuk familinya yaitu student T, / dan distribusi normal yang terkontaminasi. Nah, problem yang dijawab dalam paper ini, dia mengatakan bagaimana membuat model bersama longitudinal survival dan bagaimana cara mengestimasinya, kata dia begitu tujuannya. Kemudian yang kedua dia juga di sini mendeteksi outlier. Ini juga sebagai jawaban kemarin saran dari Pak Gun bahwa kalau misalkan kita menggunakan missing value, kayaknya di era sekarang sudah hampir bisa dipastikan jarang ada missing value, maka untuk mendeteksi outlier itu masih memungkinkan. Nah, di dalam paper ini dikatakan seperti itu. Nah, bagaimana metode yang diusulkan oleh si Bakhvalaki ini? Ya, dia menggunakan model bersama yang diusulkan menggunakan distribusi normal dan familinya tadi, seperti yang saya katakan. Dengan Bayesian, tekniknya Markov-Chain Monte Carlo. Kemudian untuk mendeteksi outliernya menggunakan jarak Mahalanobis. Nah, ini juga menjadi sebuah open problem saya kira karena di beberapa paper yang membahas outlier itu baru sedikit. Di samping itu juga
untuk menentukan jarak Mahalanobisnya itu, untuk menentukan outlier-nya itu ada beberapa metode lain yang bisa kita pakai, maksudnya yang bisa diusulkan, tidak hanya jarak Mahalanobis seperti itu. Kemudian di Rizopoulos tahun 2017 itu juga dia mengawali Rizopoulos dan Andrinopoulos gitu ya. Ini ada orang Yunani. Kemudian dia mengawali tentang dynamic prediction-nya seperti itu. Nah, di sini yang saya ambil idenya Pak untuk kemudian saya tadi membuat judul prediksi dinamis. Kenapa? Karena memang di dalam dynamic prediction ini untuk menentukan model terbaiknya itu dia menggunakan sebuah validasi, metode validasi, dan metode yang dipakai ini dia hanya menggunakan metode diskriminan dengan AUC itu, kemudian dengan AIC ya, dan juga dengan kalibrasi seperti itu. Nah, problem yang akan diangkat di dalam dynamic prediction with dependent covariate in survival analysis ini, si Rizopoulos mengatakan bagaimana memprediksi secara akurat peluang ketahanan hidup dari pasien untuk membantu mengoptimalkan pengambilan keputusan. Karena model yang dibentuk dalam dynamic prediction ini tidak hanya satu, sehingga nanti modelnya itu kalau yang saya baca di papernya ada sekitar 8-10 model, kemudian dari semua model itu nanti dilihat mana yang paling baik hasil estimasinya seperti itu. Nah, dia juga mengusulkan metode yang dipakai adalah membandingkan dua teknik analisis. Yang pertama dia menggunakan analisis landmark, titik di mana kemudian subjek itu diamati, kemudian posisinya seperti apa, ketahanan hidupnya seperti apa, dan dibandingkan dengan joint model itu sendiri. Nah, di landmark analysis ini ide dasarnya itu untuk memperoleh probabilitas ketahanan hidup dengan model CHOC yang dipasang pada pasien dari kumpulan data asli yang masih beresiko pada titik foto yang diinginkan, seperti itu yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian untuk joint modelnya dia menggunakan hubungan fungsional antara proses longitude dan kejadian, dan ini fokus di hubungannya yang seperti pada umumnya juga joint modelnya seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, yang ketiga, untuk menilai kualitas prediksi ini dari kedua pendekatan itu, dia menggunakan ini tadi, diskriminasi dan kalibrasi yang berbeda. Nah, saya juga mengambil open problem di sini Pak, bahwa ternyata dalam proses memvalidasi sebuah model itu tidak hanya diskriminasi dan kalibrasi seperti itu. Ada metode yang namanya seperti kita umum tahu MSE gitu ya, mean square error, atau RMSE, root mean square error, atau mean absolute error seperti itu ya. Atau pakai AIC, AKIK information criterion, atau BIC kalau nanti disetujui gitu ya, atau diperbolehkan menggunakan bias gitu, maka ada Bayesian information criterion, ada juga analisis residual, dan kemudian juga mungkin satu lagi cross validation kalau nggak salah ya. Itu juga bisa dipakai untuk kemudian menguji validasi dari modelnya. Nah, masih banyak peluang karena belum ada yang mengerjakan untuk menghitung atau untuk melihat validasi dari model dinamisnya itu, baru si Rizopoulos ini. Nah, di tahun 2002, jauh ke depan atau ke tahun lalu gitu ya, si Huang ini, orang China, ini kemudian menggunakan juga dalam sebuah aplikasinya Bayesian Joint Model multivariate. Jadi dia ini di tahun 2002 Pak, baru menggunakan yang double ya, maksudnya outcome longitudinalnya itu 2, seperti itu. Nah, dia menggunakan 2 variabel longitudinal. Nah, dia membuat sebuah problem di situ, mengatakan ada sebuah bagaimana kira-kira hasil prediksinya nih atau estimasinya dengan kalau dua variabel longitudinalnya. Kemudian dia juga menggunakan melihat pada model efek acak linear tradisional, ini kesalahan pengukuran itu sering berada di bawah asumsi normalitas. Nah, asumsi normalitas ini kata beliau ini mungkin tidak berlaku untuk semua kondisi katanya, sehingga ini masih memungkinkan ada sebuah open problem juga gimana kalau misalkan asumsinya ini tidak normal seperti itu. Itu juga menjadi sebuah open problem yang saya lihat dari artikelnya si Huang ini. Nah, metode yang diusulkan oleh si Huang ini kemudian menyebutnya MLME, nggak tahu ini apakah sudah umum atau belum, saya cari. Ternyata dia nyebutnya multivariate linear mix effect. Kalau linear mix effect-nya kan memang efek linear campuran ya, kita udah sering dengar. Tapi dengan multivariate ini mungkin juga sudah ya, mungkin
Sehingga ini dia pakai MLME dengan distribusinya itu dia khusus skew normal atau bentuk normal yang miring, skew normal gitu ya. Karena sebenarnya skew normal ini ketika skew-nya 0 kan dia jadi normal begitu ya. Seperti itu, dia menggunakan skew normal. Dan kemudian yang kedua, dia pakai random effect seperti biasa juga sama. Dan teknik atau metode untuk inferensinya itu dia pakai Monte Carlo, Markov chain Monte Carlo juga, seperti itu. Nah, dari latar belakang dan studi literatur yang saya paparkan tadi, maka mungkin ada peluang penelitian yang akan diusulkan adalah prediksi dinamis joint model multivariate longitudinal dan survival dengan pendekatan bias. Di sini nanti mungkin ada satu lagi terkait dengan prediksi dinamis, yang kedua mungkin tadi adalah untuk melihat apakah ada outlier atau tidak, gitu, untuk mendeteksi outlier atau tidak. Nah, udah ter-include di dalam sini seperti itu. Nah, ini ada originalitas penelitian yang coba saya bangun dari studi literatur yang ada itu. Maka tadi joint model seperti yang saya sampaikan bahwa ada 3, Bayesian, deep learning, dan likelihood gitu ya. Tapi saya ingin coba fokus di Bayesiannya. Mengambil ide dari Bakfalaki 2014, kemudian Richopoulos 2017, dan kemudian dari Huang 2022 gitu ya. Ini kemudian ya saya mengusulkan dynamic prediction, joint model multivariate dan survival. Di dalamnya ada untuk mengukur akurasi model dan kemudian dengan pendekatan distribusi error yang lain serta mendeteksi outlier. Jadi kalau misalkan dibuat ada seperti kata Pak Gun kemarin, kalau bisa dibuat ada 3 atau 4 tujuan yang kemudian nanti akan diusulkan untuk papernya, maksudnya begitu ya. Mungkin dari sini tadi ada beberapa yang sudah saya sampaikan seperti itu. Terus satu lagi seperti biasanya saya chat di chat GPT Pak untuk yang pendeteksi outlier dan yang prediksi dinamis itu belum banyak yang mengerjakan gitu ya. Entah belum ada, belum nemu atau belum ketemu, ini saya juga masih terus ditelusuri seperti itu. Sehingga dari latar belakang dan tinjauan pustaka tadi itu, saya merumuskan ada beberapa rumusan masalah, ada 4 saya kira. Yang pertama, bagaimana mendapatkan model dinamis gabungan atau joint model terbaik dengan pendekatan bias pada data multivariate longitudinal dan survival. Kemudian bagaimana mendapatkan estimasinya. Kemudian di sini nanti bagaimana kira-kira kriteria kebaikan estimatornya dan serta validasi modelnya masuk di dalam sini. Dan terakhir bagaimana implementasi model gabungan didapat sebagai studi empiris. Nanti di sini masuk untuk deteksi outliernya, karena kalau di outliernya itu kan mungkin nanti menggunakan data real atau data simulasi seperti itu. Ada di situ. Nah, tujuan dan manfaat penelitian itu yang pertama mendapatkan model gabungan terbaik dengan pendekatan dari rumusan masalah pertama. Saya rumuskan tujuan penelitian pertama, dan ini target jurnalnya Pak, seperti permintaan Pak Gun kemarin disampaikan. Ini ada BMC Medical Research Methodology dengan SJR 1,93 Q1 di UK, negara publishernya. Fee-nya sekitar $2.890 atau sekitar Rp44.400.000. Kemudian yang kedua, mendapatkan estimasi dari parameter model gabungan data multivariate longitudinal survival yang didapat. Target jurnalnya Method X. Saya kira ini masih, kalau misalkan dia tidak di non-eligible kan gitu kan, atau tidak di non-aktifkan, saya kira masih menjadi target juga untuk secara matematisnya lah seperti itu. Kemudian yang ketiga, mencari kriteria kebaikan estimatornya dan serta validasi model. Target jurnalnya Communication in Statistics. Ini ada di Q3, kemudian SJR-nya 0,44, ada sebesar $1.350 atau 20.750.000 kira-kira. Dan yang terakhir, menerapkan model gabungan sebagai studi empiris tadi. Ini saya seperti yang dilakukan oleh Huang 2002 tadi Pak, dia juga memasukkan tulisan atau papernya itu di Frontiers in Big Data, itu Q2 Swiss, 0,74 SJR-nya dan sebesar Rp19.400.000. Nah, manfaat penelitiannya saya kira yang pertama
model gabungan multivariat longitudinal survival yang didapat ini menambah jenis pembentukan model yang sudah ada. Saya kira dengan model multivariat kemudian model yang model prediksi dinamisnya itu ini menjadi menambah khasanah dari pembentukan model gabungan longitudinal survival. Yang kedua, hasil estimasi parameter yang didapatkan memberi gambaran hubungan antara longitudinal survival dalam model sehingga dapat memberikan gambaran dalam melakukan tindakan bagi tenaga medis gitu ya, dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, secara praktis model dapat diterapkan dalam berbagai studi kasus disesuaikan dengan ketersediaan data yang ada. Kemudian metode penelitian dilaksanakan melalui dengan studi literatur, kemudian dari sana kita melihat peluang penelitian yang dapat dikerjakan melalui fakta-fakta yang didapat dan tahapan-tahapannya disajikan dalam gambar berikut. Tahap pertama ini mempelajari pembentukan modelnya. Ini hasilnya didapat model gabungan multivariat longitudinal. Ini saya masih nyoba pakai distribusi Weibull dulu nanti Pak, atau nanti kalau misalkan pendekatan distribusi yang lain bisa dikembangkan nanti mungkin di sini akan berubah. Di tahap kedua itu menggunakan hasil tahap 1 sebagai dasar untuk pembentukan model terbaik. Kemudian ini estimasinya dengan Bayesian. Tahap keempat mengecek kebaikan estimatornya dan di sini juga nanti ada validasi. Kemudian yang kelima studi kasus yang seperti untuk menjustifikasi model dengan studi empiris, dan ketika semua tahapan ini bisa berjalan maka insya Allah semua tujuan ini bisa dicapai. Nah, sistematikanya seperti template yang sudah diberikan oleh Prodi, maka bab 1 berisi latar belakang masalah, rumusan, sampai sistematika penelitian. Kemudian bab 2 berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan pembentukan model gabungan dengan metode estimasinya. Bab 3 menyajikan rancangan penelitian dan jadwal, sedangkan bab 4 berisi paparan awal, hasil awal. Tapi mohon maaf Pak, untuk sekarang ini saya kayaknya bab 4-nya belum sampai di situ Pak. Jadi mungkin masih kosong. Nah ini jadwal penelitian. Yang pertama, literatur review dan penyusunan proposal. Target saya ini ada 1 paper Pak. Saya juga sudah mulai mendownload template dari BMC. Ini rencana saya sih sebuah kayak literatur review gitu Pak, atau metodological review dari joint model. Ini nanti saya masih mulai merancang untuk 1 paper di literatur review ini. Nanti pakai metode metodological review. Syukur-syukur ini nanti bisa selesai dan bisa disubmit di semester 1 atau 2 ini. Kemudian nanti kalau memang ini ada masukan lagi atau sudah fix temanya, maka di semester 2 seperti yang Bapak sampaikan bahwa kita akan coba ujian komprehensif. Dan paper 2 nanti seperti yang tadi saya tulis di rumusan masalah dan tujuan, ada di metode X. Paper ketiga ini yang sesuai rumusan masalah ketiga tadi, dan ini sesuai rumusan masalah keempat, frontier big data. Dan mudah-mudahan sesuai dengan rencana, bismillah, mudah-mudahan ujian disertasi di semester 6. Seperti itu. Demikian mungkin Pak, ini daftar pustaka yang saya tulis. Mungkin di sini saya masukkan semua, tapi tidak semua saya kutip di dalam presentasi ini, tapi saya kutip di dalam proposal yang ada di overlap, mungkin seperti itu. Demikian. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya 20 menit lah sudah. Lumayan cuma di mungkin di judul boleh di judul nggak apa-apa, judul dulu aja, jadi judul. Okay. Kayaknya memang beda dengan yang di dalam itu. Merasa berbeda enggak tadi? Setelah tinjauan pustaka kayaknya terus ada judul itu. Oh ya, itu sepertinya pakai ada tambahan metode biasnya ya Pak? Terus apa lagi itu? Yang ini tadi ya Pak? Nah makanya kalau ini sadar bedanya di sini itu. Memang Pak, nggak saya masukkan, makanya tadi. Enggak, justru kata kunci yang coba lihat ke judulnya lagi itu, yang kurang kata kunci pentingnya itu mana? Coba perhatikan lagi. Apalagi prediksi dinamis pada model gabungan data multivariat. Jadi itu yang satu pakai joint model,
bahasa Oh Indonesia itu iya, model gabungan. iya. Saya agak kurang Data konsisten, ini maaf jadi Pak. nanti ini terus di sini juga artinya bisa agak jadi model gabungan data multivariat. Jadi ini model data gabungan data multivariat jadi agak juga ini. Ya Agak nanti rancu ya Pak ya. coba Oh iya, ya jadi pada iya iya. Nanti coba saya ubah. Pakai join model kali ya Pak, lebih tepatnya Pak. join model masih yang tapi bahasa Indonesia kan ada kan join tanpa T kan kalau bahasa Indonesia itu. Oh iya benar-benar Iya join kan? model gitu ya. Iya kan Indonesia sudah diserap kan itu join itu. Ingat saya sudah diserap jadi tapi tanpa T ya. Oh iya iya iya. Ya Ada kayak join model nih. variabel itu kan bahasa Inggrisnya variabel, bahasa Indonesia jadi variabel itu kan sudah diserap juga. Kalau yang sudah serap pilih itu karena pada saat ditaruh di sini jadi enggak. Jadi konteksnya di sini yang untuk ininya antara longitudinal dengan survival ya di konteks join-nya itu ya. Iya Pak, joinnya datanya itu yang modelnya itu model join, longitudinal dan model Jadi survivalnya. terus konteks prediksi dinamisnya apa itu jadinya? Di sini Jadi Bapak. untuk memprediksi ini tadi Pak, nilai-nilai ini Pak, nilai alfa, beta, dan gamanya ini. Nah ini kan nanti kalau misalkan kita lihat di prediksi dinamis yang saya baca di literatur itu, dia nanti membuat modelnya itu lebih dari satu gitu Pak. Bagaimana kalau misalkan seperti ini, A1, 2, 3, 4, 5, ada sampai 10 itu dia model. Dengan variabel-variabel yang berbeda nanti di dalamnya, sesuai dengan data yang dimiliki. Nah kemudian nanti dari semua model itu kira-kira mana nih yang paling mempengaruhi antara ketahanan hidup terhadap outcome longitudinalnya itu dari setiap model. Jadi kalau misalkan nanti ini yang paling kecil, yang paling bagus validasinya, maka ini model ini yang dipakai seperti itu. Nanti pengaruhnya yang dipakai ini A, B, C begitu misalkan seperti itu. Ya dinamis kan biasanya kayak kan dengan waktu T berarti yang dinamis ini X sama Y-nya aja. Ini kan yang XT sama YT. Kan ada T-nya juga juga orang T-nya juga dinamis Pak. Jadi nanti berarti di itu waktu. Dinamis kan biasanya kaitannya dengan waktu. waktu ya benar Pak. Jadi maksudnya kan gini, gampangannya kan kalau kita lihat pasien ya, antara setahun yang lalu dengan sekarang kan jelas mesti beda kan Berbeda. itu. Iya Kan betul Pak. dari apa? Kalau survivalnya kita nggak tahu, tapi kan dari dia kondisi kesehatannya kan mungkin waktu setahun yang lalu mungkin Iya. survivalnya masih mungkin Masih bagus gitu ya. tinggi, pada saat sudah 1 tahun kemudian kok jadi tinggal 60% itu. Mesti kan ada sesuatu di situ yang menyebabkan dia jadi survivalnya kan mengalami penurunan. Nah, apakah dinamik kontak karena kan kalau untuk pasien-pasien tertentu kan dimonitor terus kalau orang sudah kena stroke, kena jantung, karena itu kan selalu dipantau tiap bulan. Iya. Nah, sebenarnya tiap bulan harusnya bisa diprediksi, wah ini kalau kamu nggak segera di treatment apa itu, kalau kamu tetap kayak gini pola hidup sebulan kemudian, survivalmu itu makin turun. Rendah. Iya betul. Nah, itu jadi konteksnya kan dari memang ditambah adanya yang tadi informasi terkini terkait kayak tambah ada kovariat tadi istilahnya kan namanya kayak kondisi medisnya lah, tadi mungkin bahasa komorbidnya dia komorbid apa, bisa juga dia bertambah komorbidnya misalnya. Ini bisa juga di parameternya yang di rate-nya itu beta, ini beta juga bisa dikasih beta dalam konteks T itu. Itu konteks gitu ya, Pak. ada juga yang mainnya di beta T. Beta T-nya ya. Jadi bisa karena jadi ini kan beta kan menunjukkan apa itu? XT ke S, S ke Z itu alpha, Z ke XT itu gamma. Beta itu ini Pak, efek proses longitudinal pada survivalnya. Jadi efek itu kan bisa juga berubah karena waktu, tapi kalau lah maunya dianggap bisa beta sama konstan kan soalnya dianggap ya dia akan Sama-sama kayak gitu ya. sama. Jadi nah pada saat kayak makanya ini sebenarnya di konteks
namanya dinamis biasanya kaitannya kan itu, kalau memang mau memunculkan kata dinamis di Judul gitu ya, Pak. ya, karena seperti apa beberapa ini kan sekarang ya kayak salah satu kalau parameter cuma dianggap sebagai punya prior kan beda ya. Kalau parameter punya prior kan dianggap dia hanya konteksnya dia adalah berdistribusi, jadi dia adalah suatu variabel random. Tapi kalau konteksnya dia dalam kurung T, itu akan jadi seperti kata kita punya data kayak stokastik, jadi petanya juga stokastik gitu. Oh gitu ya. Kan seperti kalau kita punya X saja itu kan proporsional data namanya X itu. Jadi pada waktu itu kita amati, pada saat sudah tambah T kan jadi data time series kalau dia intervalnya sama. Intervalnya sama, betul. Tapi kalau secara umum, kalau continuous itu jadi yang sering disebut sebagai stokastik model kayak harga itu kan dari setiap hari kan berubah itu. Berubah-berubah. Berubahnya kan tidak tiap minggu, bisa aja pagi hari kayak saham itu kan pagi hari dibuka. Ya, ini kan dia akhirnya harus menggunakan kan konsep ininya sebagai sering makanya stokastik dengan statistik kan di beberapa negara dipisah itu. Hanya kalau di UGM kan ini ya di Indonesia kebanyakan statistik dan stokastik kan satu kesatuan gitu. Jadi kalau di sana saya merasa pas di itu grup stokastik ternyata beda dengan grup statistik gitu. Jadi grup statistik selalu bermain di cross internal data, kalau grup stokastik selalu di konteks yang tadi dinamik data. Jadi memang dia selalu memantau. Dan makanya nanti gunakan kata dinamiknya nanti batasannya harus batasan dinamiknya Pak. Oke. Ya, jadi itu di mananya kalau di konteks XT-nya jadi nanti kan ada proses kalau misalnya XT mempengaruhi YT itu regresi yang istilahnya regresi time series jadinya kan karena ada time-nya lah jadi nah kalau time-nya tadi continuous bukan kayak tadi interval kan harian bulanan itu kan data time series kalau sudah jadi ini kan regresi stokastik jadinya. Oh iya, jadi regresi wilayah itu. Nah nanti saya kan kejelasan itu menyangkut nanti pada saat yang di riset pertama apa dulu, maka tadi yang langsung ingin mengerjakan coba yang target pertama ingin dibikin itu yang di semester 2 diharapkan submit ini setelah COVID. Nah itu yang tentang apa coba yang paper metode ini Pak. Dari sana di paper 1 estimasi apa yang mau dikerjakan kalau bisa jadi ini ada pertama ingin mendapatkan model gambar terbaik dengan pendekatan bias pada data multivarian. Nah di sini apakah sudah ada unsur dinamisnya? Sudah Pak, nanti di sini sudah ada unsur dinamisnya. Nah terus rangkaian berikutnya jadi estimasi parameter model gabungan pada multivariat longitudinal survival yang didapat. Maksudnya apa? Jadi antara yang tujuan 1 ke tujuan 2 itu. Jadi model yang pertama itu kita buat modelnya dulu. Jadi buat model secara umumnya dulu seperti apa kalau misalkan model yang untuk diprediksi dinamisnya. Nah nanti dari modelnya itu misalkan ada beberapa model, nanti baru kita buat estimasinya. Gambaran saya sih tadinya gitu Pak. Makanya kan kalau hanya sampai model karena pada saat di sini pun dipakai di Bayesian juga sudah ada bisa estimasi bias itu kan. Bias estimator kan ada. Makanya Bayesian ini mau untuk apa kalau hanya dipakai pada saat kita sudah estimasi sih Pak. Di Bayesian estimator bias kan cuma ekspektasinya posteriornya kan. Iya betul. Di ekspektasinya posteriornya, makanya ada ini yang jadi apakah kenapa estimasi jadi di belakang sini kemudian sudah ke Bayesian kan biasanya dalam konteks karena kalau kita sudah pakai yang Bayesian kan bisa kita bicara tentang kalau diketahui begini kamu nanti akan diestimasi akan jadi begini gitu kan. Kalau Bayesian kan bisa kayak karena posterior kan kalau kita kan punya namanya prior kan distribusi tetanya. Nah pada saat kita ingin ke priornya kan teta bersyarat X kan. Iya. Biasanya kan X bersyarat teta dulu ya. Dan nanti kan terkait ini satu dari sisi untuk menyasar dulu ininya, maka nanti harus rujukannya. Nah ini yang tadi misalnya coba yang ini di roadmap-nya kelihatan enggak bahwa itu memang open problem yang segera bisa dieksekusi. Coba di roadmap-nya tadi itu
di sebentar. Ini. Nah ini maka wilayah satu tadi yang ini kan apa yang Bayesiannya ini yang mana bahwa karena kalau nggak segera dieksekusi kan memang kalau di situ open problemnya sudah kelihatan. Apakah benar memang dengan menambahkannya Bayesian tadi sudah siap untuk sebagai open problem tadi. Jadi artinya kalau itu kita kerjakan, maka kalau kita submit, maka dianggap ada novelty gitu kan. Oh iya. Ini yang saya rasakan kemarin karena saya itu pekerjaan tahun 2000, kan diminta ini sudah harus ditambah ini, wah itu jadi oleh jadi artinya sudah ada yang orang kerjakan yang mirip ini tapi sudah sampai gini. Nah coba itu digabungin, nah, ada yang kayak gitu kan jadinya. Mungkin iya. apa dia cukup menguasai, kadang menyarankan ini kalau nyoba nawarkan tadi kalau melihat karena nanti harapan saya memang ini skenarionya kan ini setelah ini kan harus mulai kerja riset itu, walaupun tetap nanti dari pekerjaan riset tadi kita akan melihat yang kompres sebenarnya kan nanti di semester 2 kan di akhir. Jadi makanya tadi skenario yang sudah dibuat saya kira sudah bagus. Memang nanti kita mulai kerja riset sambil tadi melihat benar nggak nih masih ada open problem, karena sekarang kan cepat sekali dan iya, betul, Pak. Produksi riset sekarang memang apa ya juga tambah kencang karena semua orang kan ingin di Scopus lah, punya semua yang serba harus. Padahal hampir seluruh dunia kan. Jadi walaupun Indonesia S3-nya bahasa Indonesia harus suruh bahasa Inggris kan akhirnya jadi harus dibuat itu bersaing. kan. Kita pakai Sinta, kan? Kalau Sinta bahasa Indonesia kebaca hanya orang Indonesia. Iya. Nah ini yang apapun juga proceeding juga akhirnya ke bahasa Inggris. Memang ini resiko S3 sekarang jadi siapa yang kayak dulu berlambat-lambat nggak apa-apa, 5 tahun, 7 tahun, malah 10 tahun, S3 kayaknya nggak apa-apa dulu itu. Iya. Karena publikasi nggak ada kan. Jadi artinya kalau cuma kayak proceeding saya konferen di mana kan nggak ada yang baca. Nggak akan ketahuan itu open problem apa enggak dulu yang dikerjakan itu. Iya. Jadi kalau sekarang dengan ini kan itu yang mulai akan melihat yang menyebabkan tentang apa kebaruan tuh. Makanya sebenarnya jadi pada saat kalau kita di situ nggak ada kebaruan ya otomatis akan diminta. Nah, oke, jadi nanti ini yang memang kalau kembali lagi ke judul yang pertama yang itu tadi yang dianggap ide barunya di biasnya apa di apanya tadi coba ke yang paper pertama. Paper pertama yang tadi. Ini Pak. Bukan. Yang paper pertama tadi yang ke BMC, rencana BMC tadi. Oh, BMC ini. Ini Pak. Nah ini kan kalau dilihat barunya di mana coba? Apakah diprediksi dinamisnya sih Pak saya melihatnya. Dikatakan model gabungan terbaik itu apa gitu? Apakah pendekatan biasnya? Apa kalau konteks labelnya gitu? Nah ini harus ada kejelasan yang nanti kan harus ditonjolkan di abstraknya kan? Iya. Apa yang mau tapi sementara ini apa ya yang baru yang mana itu? Kalau saya melihatnya yang prediksi dinamisnya itu Pak. Tapi malah di situ kan kalau dinamisnya itu nanti dari sisi apakah tadi kalau saya hanya nambah jadi XT dengan YT tadi ya. Iya, yang dinamiknya di situ. Yang dinamiknya itu di model secara umumnya sih Pak. Dia bukan di XT dan YT-nya saja tapi gabungan keduanya itu. Jadi sudah ada komponen YT dan XT-nya. Makanya kalau kita misalnya ini tambahin judul ada prediksi dinamis itu. Nah, pada saat kalau kita sudah ingin membuat prediksi kan mesti di situ konteksnya biasanya mesti harus ada ya pertama modelnya. Jadi nanti kita ada karena namanya prediksi mesti kan akan ada proses estimasi model kan. Iya betul. Ada estimasi model kan mesti nanti di situ akan ada ilustrasi latar permasalahannya apa, mesti akan sudah mulai diminta data itu. Oh gitu ya. Jadi makanya nih kalau saya lihat terus yang kedua ini jadi Asmara Patra, padahal kalau sudah itu kita sudah harus punya data, sudah nyebut ada data, berarti di latar belakang masalahnya sudah kelihatan ini. Tapi kalau nyasarnya ke jurnal yang aplikatif kayak gini, medikalisme kan itu
Dalam aplikatif itu, saya kemarin masuk yang aplikatif diminta datanya mana, data simulasi kadang nggak mau itu. Nggak mau ya Pak? Oh iya, oke. Kalau di jurnal yang matematik, data simulasi kadang mau. Jadi mereka kalau yang itu maunya ya ada pengembangan. Makanya kadang ada yang mau judulnya datanya dulu yang didulukan, misalnya urusan COVID dipakai apa gitu. Prediksi dinamis tentang COVID, jadi kan ingin lihat dinamika perkembangan COVID itu. Mau COVID-nya di depan. Tapi katanya kalau kita D3 matematik kan alatnya dulu yang di depan. Oh, dengan ini saya akan memprediksi dinamis COVID misalnya. Oh gitu ya. Belakang ininya. Tapi bagi orang terapan malah kadang nggak nyebut metodenya. Pokoknya saya ingin prediksi dinamis perkembangan COVID dan apa misalnya kayak gitu. Tapi malah nggak menyebut metodenya apa. Mereka sah-sah aja kalau mereka misalnya orang-orang di bidang kedokteran kan. Nah, makanya ini kemarin sudah mulai ada, saya kebetulan kita ada proyektor dia jangan alatnya dulu lah, kalau bisa kasusnya dulu gitu. Tapi kalau kasusnya dulu, kalau dia terkait apa nanti jadi dikira dia dinaunginya di Fakultas Ekonomi kan ada ya, apa di Fakultas Ekonomi. Mereka berarti selalu judulnya masalahnya dulu. Yang alat untuk belakangan ya. Salah agak di belakang. Ini kan masalah pandangan pada saat kita jadi kalimat pasif apa aktif kan. Oh iya betul. Kalau kita kan saya punya ini untuk memprediksi apa. Tapi kalau pasif kan ini diprediksi dengan apa kan ada semacam seperti itu. Jadi pada saat masuk ke yang jurnal aplikatif memang kadang kasusnya yang ada di depan jadinya. Kasusnya dulu ya, betul. Kalau memang mau masuknya ke jurnal ya seperti metodiknya awalnya sebenarnya lebih ke biostat dan ini teman-teman ya, tapi dia lama-lama nerima apa aja. Nah, ini jadi dikategorikan predator. Ya yang nganggep karena jadi dia multidisiplin itu. Oh iya. Awalnya dia sebenarnya di bidangnya medis murah kan, tapi ternyata mungkin murah pun kayaknya nggak ramai orang medis karena apa? Dianggap bukan komunitasnya mungkin ya. Jadi tapi malah yang komunitas itu mahal-mahal semua. Ya, contohnya itu kan harganya jauh banget itu. Iya, jauh. Karena itu memang semua yang di situ mungkin reviewnya memang yang bidangnya ahlinya. Kalau di metode X itu mungkin enggak. Mungkin saya enggak ahlinya aja dikasih suruh review gitu. Nah, makanya menyebabkan bisa aja hasilnya jadi jelek karena orang bukan ahlinya kok disuruh review. Ya kira-kira mesti akan beda dengan kalau ini ya lah. Makanya tentulah kelihatannya yang di jurnal yang dikelola oleh saya lagi berpikir hanya tadi kalau berpikir positif bahwa mahalnya karena dia adalah harus didukung oleh orang-orang yang memang di bidangnya gitu. Ya, apa jadi ini nanti memang di tahap selanjutnya saya harapkan nanti memang kita langsung kerja sambil tadi kita tetap benahi tadi ya, mulai mengkonsistensikan tadi mau pakai kata join apa gabungan, terus join pakai T apa enggak, ini karena nanti kata kunci yang mau diangkat kan itu. Terus tambahkan tadi ada kata dinamis, kata kunci dinamis. Dinamis itu dari sisi dinamis apanya, karena ada yang dinamis di sisi parameternya, ada yang sudah berani masukkan itu model dulu yang namanya adaptive model adalah kalau parameternya yang ikut juga dibikin dinamis. Tapi kalau hanya variabel randomnya itu masih apa? Umum ya Pak. Masih biasa kayak time series itu kalau ininya pendek. Tapi kalau dia continuous jadinya kan sering ke stokastik. Iya. Ada beberapa yang di time series pun parameternya mulai dibikin juga. Nah, jadi dia adaptif. Jadi maksudnya kayak tadi hazard rate misalnya pasien ini di usia ini beda dengan hazard rate-nya pada saat itu. Jadi semakin dia komorbidnya tambah banyak, hazard rate-nya mesti akan semakin tinggi, maka survival-nya akan makin rendah ya gitu. Karena dia akan makin cepat mati gitu kan secara ininya logikanya. Maka hazard rate itu kadang dianggap kalau kita pakai eksponensial kan dianggap konstan. Konstan berarti flat kan? Tapi kalau dianggap misalnya kan juga dia sebenarnya enggak flat, tapi kalau dia enggak dinamis, seolah-olah sejak yang saya punya itu ya itu, padahal harusnya kan dia juga oleh waktu. Webul pada saat setahun yang lalu, Webul saya setelah tahun yang ini misalnya, itu sudah beda. Jadi nanti ada
bisa kan tujuannya untuk membuat prediksi. Jadi ini kalau dibiarkan kayak gini, kamu akan kemana itu sih pasien. Misalnya konteksnya kan kita ingin lihat longitudinal data kan bagaimana dia dan yang selama ini ya konteksnya kalau kita ke pasien jadi ini kalau dibiarkan akan menuju ke apa ya makin cepat jalannya kan. Ya seperti orang udahlah kita pasrah aja biarin gitu kan. Ya memang walaupun akhirnya kematian urusan ada kalau kita berdasarkan kan takdir kamu sudah digariskan tanggal berapa kan. Tapi itu milik yang pembuat takdir kan kita nggak bisa membuat bahwa berarti sudah tanggal ini. Kenyataannya sudah nggak dapat kadang ya bisa jadi. Tapi secara statistik kan kita melihatnya kalau yang dibiarkan ya lama-lama memang dia hazard rate-nya tinggi, survival-nya rendah. Nah nanti silakan kalau memang nanti perhatikan aspek pada pekerjaan pertama ini saya anggap kan yang dengan saya nanti pada saatnya mulai kerja nanti juga ini disampaikan ke Pak Danar ya kan sama-sama Pak Danar. Ya? Iya Pak sama Pak. Jadi nanti ini Pak Danar saya punya ada draft seperti ini. Mohon masukannya juga ke aspek jurnalnya ini. Oke. Ya, bukan dari hasil kuliah literatur review kita menghasilkan draft pertama proposal komprenya. Nah nanti kan pada saat sambil kuliah yang filosofinya nanti kan dari setiap bidang ini kan mesti ada filsafat ilmunya kan. Karena makanya kemarin saya berikan ke Pak Danar kan sudah lama yang di biostatik maka sudah menemukan apa namanya itu art-nya lah itu. Jadi saya kerja kan science and art kan. Nah kalau si science-nya kan masih matematik banget masih. Tapi kalau sudah sampai ke art-nya kan akhirnya kita bisa sampai ke filosofinya kan. Jadi nah ini harapan saya nanti silakan bahwa hasil dari literatur review nanti diumumkan ke Pak Danar. Kan nanti setelah UTS kan Pak Danar. Iya Pak. Pak Danar ini mungkin sekalian sebagai kompromotor ini kemarin sudah dapat draft ini kita mohon ya masukan ya kan dari tentang ya tadi mungkin kan ada aspek kan nanti di sini saya kan ada mulai dibikin kejelasan penajamannya kayak tadi ya jadi apakah ini sudah mendapatkan data apa belum masih simulasi terus kalau sudah mendapatkan data yang sudah data hasil dari simulasi misalnya. Iya, oke baik. Terus nanti dicoba kalau memang yang tadi saya yang Kaggle itu ternyata kan sudah ikut jadi membernya itu login itu yang Kaggle itu. Kalau saya belum Pak belum tadi member. Ternyata di situ ada kompetisi untuk main modeling jadi dia sebenarnya untuk orang-orang yang penggemar data science maunya kan kayaknya. Jadi kita boleh mengupload data set. Misalnya saya punya data set mau diinikan untuk setelah saya masukkan ke dalam nanti coba jadi itu ya dia kayaknya lama-lama mungkin suatu saat ya jadi akhirnya berbayar itu kan baru lagi mengkoleksi data kan. Iya betul. Ya. Maka ini saya kemarin sudah mulai ini kan tugas sama ujian saya coba ambilkan dari Google terserah dia kemampuan komputasinya sampai ya yang penting saya tanya jawabnya semaksimal yang dia lakukan apa. Jadi ya oke jadinya saya kira untuk Pak Menteri mungkin sementara cukup nanti kita tetap kerja skenario memang ini saya kira oke lah kita silakan mungkin agak yang di timeline-nya berani sekali ya memang itulah harapan saya jadi memang beri tantangan itu jadi bayangin bahwa nanti coba lihat yang semester 2 kan sudah 1 paper ya. Nanti itu lagi submit, kita harus memproduksi yang paper kedua kan. Iya. Terus seperti itu. Dan setiap saat itu langsung nanti di disertasinya juga langsung diisi gitu. Diketikkan di sana. Jadi pada saat papernya jadi kan tinggal dikasih ini kan. Kalau di situ ada teorema atau algoritma atau apa, tinggal dikasih nama kan. Pak Andri dan kawan-kawan itu tahun berapa waktu belum terbit kan nggak bisa belum kan KMT gitu tapi mulai tulis di sana aja walaupun kita belum yakin itu sesuatu yang baru bisa juga untuk pas cerita di situ kita mengawali dari punya orang lain dulu. Nah di sini saya coba mengembangkan seperti ini gitu.
Nanti pengakuan kebaruannya pada saat sudah jadi publikasi kan, di review terus kita duluan kan. Jadi prinsipnya katanya orang yang baru ya yang duluan, kalau yang di belakang ya tidak baru. Iya, baik. Itu makanya saya kemarin ke masa gini, kalau saya ngoreksi, kalau ternyata ada yang sama, yang pertama saya koreksi itu adalah yang aslinya, yang berikutnya palsu saya bilang itu yang nyontek. Kalau kan jangan berpikir, jangan dicontek orang kan. Iya, Karena kalau dicontek, ternyata yang dicontek yang saya koreksi dulu, saya anggap itu yang aslinya. Gitu. Ya udah kamu rugi saya bilang. Makanya jangan mau dicontek saya bilang. Ya jadi mereka kan protes. Saya kok ini Pak, kamu kemarin saya koreksi yang kedua kok saya bilang. Padahal dia nyontekin. Ya saya lihat kok kamu jawabannya ini kan gara-gara malah dia ngomong jawaban saya sama dengan si A gitu. Kok bisa saya? Ya lah karena kemarin sih ada ya saya sendiri kamu ngasih bantuan ke si A, ada si A duluan saya koreksi kok saya bilang. Kamu jadi sudah saya kurangi nilainya saya bilang. Besok lagi jangan pastikan orang lain kalau ujian saya bilang. Itu shock terapi untuk orang yang sok dermawan kalau lagi ujian saya bilang. Kalau ujian jangan dermawan kalau lagi belajar bersama saya bilang. Kamu ajari temannya boleh, tapi kalau udah di ujian fokuslah saya bilang. Jadi nggak mungkin ada sama persis saya bilang. Kalau sama persis kan mesti karena dikasih kan itu. Nggak mungkin sampai sekalimatnya, seininya semua sampai persis itu kalau nggak dikasih kan nggak mungkin. Jadi orang akan punya bahasa sendiri kan itu. Ya kayak di kontek paper ini kan kalau kita mengutip punya orang kan ya harus sebut referensinya, kalau enggak kan dianggap jadi plagiat kan, bahayanya kan itu. Iya betul. Karena kita ngutip persis ya, kita memang ini punyanya dia, saya hanya modifikasinya kecil di sini ya sudah, aku itu aja, memang kita nggak punya kontribusi besar. Ya oke, saya kira untuk nanti cukup sekarang Pak Hasan ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Sudah nampak Pak Gunardi? Ya sudah ya. Oke. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal ya terkait penelitian yang akan saya lakukan selama studi S3 ini. Nah, untuk kali ini judul yang sudah saya tulis di sini adalah estimasi checkpoint berbasis waktu dan cofinite continue pada model survival splicing seperti itu. Nah, saya akan mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Ya. Jadi, secara umum dalam analisis data survival, itu kan yang diamati adalah time to event datanya, dengan kata lain waktu sampai terjadinya kejadian tertentu, dan dipandang sebagai variabel waktu T yang kontinu yang selalu bernilai positif seperti itu. Nah, nanti di dalamnya juga ada kasus-kasus seperti misal datanya tersensor dan sebagainya seperti itu. Nah, studi untuk mengumpulkan data survival ini biasanya dilaksanakan secara prospektif seperti itu. Jadi dimulai dari suatu periode waktu tertentu dan diakhiri di masa depan seperti itu. Nah, dalam beberapa kasus yang itu dilakukan long term observation, dengan kata lain penelitian yang sangat lama. Apabila kita memodelkan kasus tersebut dengan fungsi survival atau fungsi hazard tunggal, jadi mungkin hanya kita modelkan eksponensial saja, atau kalau regresi mungkin dengan regresi Cox saja. Nah, itu sangat mungkin kurang tepat karena adanya pengaruh waktu tersebut sangat mungkin mempengaruhi perubahan di survival atau hazardnya. Dengan kata lain, sangat mungkin terjadi perubahan pola survival atau hazard setelah periode waktu tertentu tersebut. Nah, periode waktu T terjadinya perubahan itulah yang disebut dengan istilah umumnya adalah checkpoint seperti itu. Nah, namun sebenarnya perubahan itu tidak hanya dari segi waktunya saja, karena kan dalam menganalisis fungsi survival, fungsi hazard, atau lama waktunya secara langsung itu terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi, sehingga dalam model survival
seringkali dikumpulkan juga faktor covariat X, sehingga nanti model yang akan dimiliki tidak hanya survival fungsi dari T saja, tetapi juga dengan diketahui covariat X-nya, ya, sehingga akan ST bersyarat X dan juga hazard pada saat T dengan syarat covariatnya tertentu. Mohon maaf, sudah ganti slide belum, nggih? Sudah kok, sudah bisa jalan. Sudah, oh sudah Ya. jalan. Oh, nggih, nggih. Terima kasih. Nah, saya lanjutkan. Berarti apabila hal-hal yang mempengaruhi ST itu tidak hanya T, tetapi juga ada X, secara logika sangat mungkin bahwa checkpoint itu juga akan terjadi pada covariat X-nya, tidak hanya pada T-nya, tapi juga faktor yang mempengaruhinya. Nah, di sini apabila X itu tipenya kategorik, jadi selain hanya diskrit dia juga harus kategorik, maka checkpoint untuk X itu dilakukan dengan mencoba-coba semua nilai X yang mungkin. Jadi misalnya X-nya itu adalah jenis kelamin, ya kita coba satu-satu, laki-laki dan perempuan. Misal X-nya itu adalah jenis treatment-nya, maka ya treatment A seperti ini, treatment B. Nah, seperti itu mudah dilakukan. Nah, dari hal itu muncul pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana jika X-nya itu tipenya numerik dulu? Jadi mungkin dia diskrit tapi numerik, lebih-lebih lagi kalau X-nya kontinu. Nah, apabila X-nya itu numerik atau kontinu, apabila dilakukan deteksi checkpoint dengan mencoba-coba sebagaimana yang kategorik, tentu akan perlu mencoba satu persatu. Terlebih kalau kontinu kan banyaknya akan tidak terhingga, sehingga perlu dicari solusi bagaimana mencari checkpoint yang melalui covariat X tersebut. Nah, kemudian di beberapa kasus itu adalah checkpoint ditentukan berdasarkan variabel T dengan menganggap X-nya itu dibuat konstan, seperti itu. Atau jika yang akan diestimasi adalah checkpoint dari X dengan nilai T tertentu. Nah, sekarang di sini timbul pertanyaan, bisakah atau bagaimanakah cara mengestimasi checkpoint itu melalui T dan X yang kontinu namun secara bersama-sama, sehingga nanti bentuknya checkpoint-nya bukan hanya checkpoint T, bukan hanya checkpoint X, tapi checkpoint vektor T dan X, seperti itu. Nah, kemudian setelah checkpoint yang berbentuk vektor itu terbentuk atau terestimasi, nah model yang terbentuk nanti akan seperti apa? Ya, jadi kembali ke motivasi awal bahwa seiring berjalannya waktu, seiring perubahan nilai X, itu nanti akan merubah fungsi survival dan hazardnya. Nah, otomatis kalau berubah, mungkin model survivalnya juga akan berubah. Bisa saja mungkin masih dari distribusi yang sama, jadi seperti tadi sudah disampaikan, misal kalau kita menggunakan eksponensial, itu kan hazardnya flat atau konstan, seperti itu. Tapi dengan checkpoint seperti ini mungkin bisa sama-sama eksponensial, tapi dengan nilai parameter yang berbeda, maka plot hazardnya kan juga akan berbeda, seperti itu. Sehingga ya eksponensial termodifikasi setelah T atau X-nya melalui nilai-nilai tertentu, seperti itu. Nah, tapi mungkin kalau khusus eksponensial, karena tidak mengandung T seperti itu ya, maka hanya berdasarkan X. Nah, itu hanya sebagai contoh saja. Nah, ini beberapa yang sudah dilakukan ya, ini contoh perubahan pola atau checkpoint, tapi X-nya untuk kategorik. Hampir di semua penelitian yang survival, saya menemukan bahwa checkpoint-nya untuk X-nya kategorik saja. Pernah saya tunjukkan antara gender dan PN itu kalau nggak salah yang kadar oksigennya itu. Nah, sehingga dari situ saya mulai melakukan studi literatur untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, studi literatur saya mulai jauh sekali dari kapan sebenarnya checkpoint ini pertama kali diusulkan seperti itu, untuk mengetahui apakah pertanyaan ini itu sebenarnya sudah terjawab atau belum. Jadi penelitian oleh Page tahun 55 itu sebenarnya awal mula penelitian menggunakan checkpoint, hanya saja belum digunakan istilah itu. Jadi dia hanya memberikan open problem. Jika saya punya N buah dataset, itu misal saya bagi 2, apakah
rata-ratanya masih sama atau enggak ya. Nah, hanya sederhana seperti itu. Jadi seperti uji perbandingan dua rata-rata. Jadi hanya perbandingan min dan dia melakukannya pada distribusi binomial dengan mencoba-coba nilai parameternya. Dan dia juga menunjukkan kekurangannya ya, jika nilai parameter tidak diketahui maka perlu ada penelitian lanjutan seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Chernoff dan Zek tahun 64. Ini sebenarnya adalah pengembangan dari yang si pitch itu, hanya saja kali ini dipilih yang variabel randomnya continue. Kalau tadi itu adalah binomial seperti itu ya, ini mulai menggunakan distribusi normal dan dideteksi apakah ada perubahan mu-nya setelah urutan data tertentu, dan di situ mulai digunakan pendekatan Bayesian, namun dikatakan konstruksinya masih tidak terlalu sederhana seperti itu. Lalu PyCart ya tahun 85, ini yang termasuk salah satu yang awal menggunakan melakukan estimasi Cheng point yang diterapkan tidak hanya pada urutan data tapi data runtun waktu, dan ini termasuk yang awal menggunakan uji likelihood ratio seperti itu. Jadi penelitian dari tahun 55 sampai 85 ini masih menggunakan pendekatan parametrik semuanya seperti itu, termasuk yang penelitian oleh Kim dan Bai tahun 94 dan 97 ini yang memiliki kemiripan yaitu pada model regresi linear sederhana dan berganda ya. Jadi di sini penentuan Cheng point-nya malah ditentukan dari Y-nya ya. Jadi Y-nya diurutkan dari yang terkecil ke terbesar seperti itu, kemudian mencoba-coba membagi data, otomatis kan karena Y, X1 dan X2 itu kan adalah pasangan data, maka ya X1, X2-nya ngikut order Y-nya. Nah, ini memang seolah-olah menentukan Cheng point lebih dari satu variabel, tapi apabila X1 dan X2-nya itu sangat acak, kan tidak bisa dikatakan bahwa oh jika X1 nilainya kurang dari ini, maka YT-nya akan begitu. Nah, itu kan tidak bisa dilakukan karena ini berpasangan, menempel jadi satu seperti itu ya. Nah, di sini juga masih sama menggunakan likelihood ratio. Nah, baru pada tahun 2010 Liu dan Qian itu memodelkan, tapi hanya untuk yang model linear sederhana, memodelkan secara non parametrik ya. Dan dengan menggunakan uji empirical likelihood ratio yang nanti akan disampaikan secara singkat di presentasi ini. Lalu dengan metode yang sama, Gamage dan Ning ini menggunakan empirical likelihood ratio pada model autoregresif order 2. Jadi ini juga seolah-olah ada dua variabel, tapi kan karena model autoregresif kan sebenarnya hanya menggunakan satu variabel waktu T ya, yang order 2-nya kan menggunakan lag dari autoregresifnya seperti itu. Nah, kemudian tadi adalah Cheng point pada time series dan model linear. Sebenarnya sudah ada atau belum ya Cheng point untuk model survival itu. Nah, ini sudah ada beberapa yang melakukan ya. Jadi berdasarkan variabel waktu T, Cheng point dilakukan pada model regresi hazard menggunakan likelihood juga, itu dilakukan oleh Li dan Wang tahun 13 dan 2020. Lalu Kim dan Wu melanjutkan dengan mengestimasi interval Cheng point-nya. Ya, jadi tidak hanya titik Cheng point, tapi juga interval Cheng point-nya. Nah, ketiga penelitian ini, Li, Wang, dan Kim tersebut, itu Cheng point-nya masih berdasarkan waktu T, sehingga kovariatnya ya dibuat konstan seperti itu. Dalam paper-papernya, interval untuk Cheng point-nya adalah yang berjalan waktu T-nya tersebut. Nah, kemudian apabila Cheng point itu telah terbentuk seperti itu ya, maka kan otomatis akan bisa dibentuk model distribusi yang baru seperti itu, sehingga di sini penulis juga melakukan literatur review terkait pembentukan fungsi distribusi baru. Ini sesuai saran saya membaca yang teknik splicing dari buku Lost Model ya, dengan membagi data menjadi beberapa bagian terlebih dahulu baru ditentukan F-nya. Kemudian yang model splicing yang terbaru ini itu yang saya peroleh di tahun 2017 yang dia
menentukan check point-nya itu dengan menggunakan metode grafik saja. Jadi tidak menggunakan metode ilmiah, tapi dia hanya secara intuitif menggunakan grafik, dilihat, oh ini kok ada perubahan pola ini. Nah, hanya secara deskriptif saja, baru dia menggunakan model splicing-nya. Nah, jadi pada penelitian ini nantinya adalah pembentukan model splicing ini berdasarkan dari check point yang diestimasi secara parametrik ataupun non parametrik, dan check point-nya juga berdasarkan variabel T dan juga kovariat X-nya, seperti itu. Nah, kemudian berarti untuk membentuk model splicing ini kan antara variabel T dan variabel X kovariatnya itu juga perlu ditentukan check point-nya di awal sebelum dimasukkan model. Nah, ini maka peneliti juga melakukan literatur review di sini terkait estimasi check point secara multivariat. Kenapa multivariat? Karena variabel T dan X itu bisa dipandang sebagai sebuah data multivariat ya, berpasangan T, X1, X2 dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa metode yang nanti mungkin penulis akan mengadaptasinya. Ada yang pada tahun 2006 ya, Zamba dan Hawkin ini menggunakan statistik Hotelling untuk mendeteksi perubahan min pada distribusi normal bivariatnya seperti itu. Kemudian melompat jauh di tahun 2022 yang cukup terbaru itu secara multivariat menggunakan sparse group lasso. Nah, ini banyak yang mengimplementasikan ini di pengendalian kualitas. Nah, penulis berpikir bahwa apabila check point ini ditentukan di awal, nanti diketahui check point dari titik T dan X itu bisa menjadi dasar dalam pembentukan model splicing-nya, seperti itu. Nah, ini jadi dari literatur review yang telah dilakukan tersebut, disusunlah roadmap sebagai berikut ya. Mohon maaf, disusunlah roadmap sehingga yang akan penulis lakukan dengan mengambil ide dari check point univariat menggunakan empirical likelihood, Bayesian dan likelihood ini, maka akan coba diestimasi check point, tapi tidak pada model-model ini, tapi pada model survival. Tapi check point-nya juga berdasarkan T dan X secara parametrik maupun non parametrik seperti itu. Kemudian metode yang lainnya itu adalah sebelum masuk model ditentukan check point-nya dulu, maka mengambil ide dari Zamba dan Guo ini, maka akan diestimasi check point dari data kovariat T dan X-nya yang dari situ berlanjut pada pembentukan model survival atau hazard splicing. Ya. Berbeda dengan model survival atau hazard splicing yang pada umumnya yang rentang untuk splicingnya itu hanya satu variabel, nanti rentang untuk pada penelitian ini, pada model splicingnya itu direncanakan akan berbentuk vektor, yaitu vektor T dan vektor kovariat X-nya seperti itu. Nah, baru dari situ akan digunakan untuk meneliti data studi kasus dan melakukan simulasi untuk mengetahui kebaikan model yang telah diperoleh tersebut. Sehingga di sini rumusan masalah yang penulis tentukan adalah bagaimana mengestimasi check point berbasis waktu T dan kovariat yang kontinu X gitu. Pada model survival secara parametrik yang akan dipilih adalah menggunakan likelihood dan pendekatan Bayes. Kemudian secara non parametriknya di sini penulis menggunakan empirical likelihood. Lalu yang ketiga dari estimasi check point multivariat. Nah, ini saya jadikan satu antara yang mengestimasi check point multivariat dan membentuk model survival splicing, saya jadikan satu rumusan masalah ya. Jadi setelah mengestimasi check point multivariat kontinu, itu bagaimana membentuk model survival splicing-nya, seperti itu. Nah, lalu apa yang bisa diperoleh dengan penelitian ini? Ya, jadi akan diperoleh titik perubahan pada variabel T dan X-nya, ya, yang signifikan mempengaruhi nilai ST dengan kovariat X-nya tersebut. Jadi tidak hanya T, tapi juga X-nya. Kemudian hampir semua model survival dari penelitian yang saya baca itu estimasi check point secara parametrik, belum secara non parametrik. Padahal
di beberapa kasus sangat mungkin ditemui ketika kita melakukan fitting distribusi seperti itu, data survival kita tidak mengikuti distribusi tertentu atau mungkin mengikuti tapi tidak terlalu signifikan seperti itu. Nah, dari hasil itu juga kita juga bisa, misal terjadi perubahan ekstrim di fungsi survival dan hazardnya, kita bisa melakukan deteksinya karena otomatis titik ekstrim itu akan menjadi memiliki pola model yang berbeda. Nah, kemudian di sini dituliskan akan memperoleh model survival khusus berdasarkan checkpoint yang diestimasi untuk studi kasus tertentu. Nah, maksudnya apa? Jadi ketika kita melakukan penelitian di bidang kesehatan atau bidang apapun itu, misal kita menyelidiki suatu penyakit A, otomatis penyakit A ini tentu akan memiliki model survival khususnya dan akan memiliki checkpoint khususnya, ya. Sehingga mungkin rentang untuk penyakit diabetes dengan penyakit darah tinggi akan memiliki checkpoint yang berbeda. Nah, sehingga nanti dalam penelitian ini juga akan diambil salah satu studi kasus, namun yang perlu menjadi catatan bahwa model survival yang diperoleh nantinya itu ya khusus untuk penyakit yang akan diteliti, seperti itu. Nah, lalu dalam menjalankan penelitian ini, tahap pertama yang sedang dan masih akan terus dilakukan yaitu kajian literatur yang hasilnya tadi sudah beberapa penulis sampaikan di depan. Lalu yang kedua akan melakukan analisis, ya, tahapan analisis. Ini tentu bagaimana memperoleh estimasi checkpoint-nya, seperti itu berbasis waktu T dan covariat X, seperti itu. Nah, kemudian harapannya juga nanti akan diperoleh tidak hanya estimasi checkpoint-nya, tapi kalau istilah saya estimasi check interval, seperti itu. Karena kan pada dasarnya checkpoint itu kan juga akan diperoleh berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, supaya berlaku general seperti itu apabila kita menentukan checkpoint-nya di titik T sama dengan 5 itu kan mungkin berlaku di sampel itu. Mungkin kalau sampelnya dikumpulkan kembali itu kan akan sedikit bergeser nilainya, sehingga nanti di sini harapannya selain checkpoint juga bisa diperoleh interval untuk konfidensinya, ya untuk T dan untuk X-nya. Nah, lalu yang kedua itu adalah tadi telah disampaikan mengestimasi checkpoint secara multivariat pada dataset survival yang terdiri dari variabel waktu T dan covariat X, yang dari langkah kedua itu akan dibentuk model survival atau hazard dengan teknik splicing berdasarkan hasil pada nomor 2. Nah, lalu yang ketiga adalah tahap komputasi dan studi kasus. Ini saya jadikan satu karena ya untuk mengetes komputasi yang telah dilakukan tentu harus diterapkan pada data tertentu. Nah, ini dilakukan dengan menentukan inputnya, lalu outputnya seperti apa, lalu akan software yang digunakan adalah menggunakan R, dan rencananya juga akan dilakukan simulasi, mungkin bisa menggunakan Bootstrap atau yang lainnya, atau Monte Carlo seperti itu. Nah, untuk studi kasus, untuk sementara ini yang saya tetapkan setelah mencari-cari data, kemudahan sumber dan lain-lain, mungkin pasien kanker hati. Saya lihat, saya sudah mencoba mendownload data dari Kaggle, ada itu beberapa pasien kanker hati dan di dalamnya juga terdapat beberapa nilai ekstrim yang sangat mungkin di situ terjadi checkpoint seperti itu. Nah, ini beberapa teori yang nanti akan saya pakai ya di sini. Jadi saya memasukkan teori tentang data survival, lalu juga tentang empirical likelihood ratio-nya. Saya mungkin langsung di sini. Jadi untuk estimasi checkpoint yang mendasari untuk estimasi checkpoint pada model survival nanti, basicnya adalah jika menggunakan likelihood maupun empirical likelihood ratio, itu adalah dengan mengetahui nilai residualnya seperti itu, sehingga nanti model yang YI ini akan diganti dengan model survival seperti itu, dan kita akan men-switch koefisiennya ini ya pada urutan data tersebut. Kemudian
apabila setelah di-switch hasil likelihood atau empirical likelihood rasionya ternyata tidak ada perubahan, maka ya titik K itu bukan Cheng point. Nah, konsep dasarnya seperti itu. Nah, ini empirical likelihood rasionya kalau nanti kita menggunakan likelihood yang parametrik, tentu P-nya ini adalah dari distribusi parametrik tertentu. Nah, untuk kelancaran penelitian ini dan supaya penelitian berjalan tepat waktu, penulis menyusun tahapan waktu penelitian sebagai berikut. Jadi di 2 semester awal ini adalah melakukan kajian literatur ya, dan penyusunan proposal. Nah, sebenarnya kajian literatur masih berlanjut sampai akhir, cuman di sini fokusnya di penyusunan proposal. Lalu untuk ujian kumpre ya akhir semester 2, kalau pahit-pahitnya semester 3 ya awal semester 3 itu. Kemudian di semester 3 juga mulai rencananya publikasi dengan entah ini disebut judul boleh, topik juga boleh, yaitu antara yang parametrik dan non parametrik coba disatukan di sini, yaitu estimasi Cheng point berbasis waktu T dan covariate X continue pada model survival menggunakan likelihood, Bayesian, dan empirical likelihood, supaya langsung ada perbandingan antara yang parametrik dan non parametrik. Kemudian penelitian kedua itu pembentukan model survival splicing berdasarkan multivariate Cheng point. Ini saya khususkan karena kan di sini Cheng point dideteksi terlebih dahulu dan dibentuk modelnya seperti itu. Nanti di sini rencananya menggunakan simulasi, baru yang untuk semester 5 nanti mungkin lebih ke applied-nya di bidang kesehatan. Mungkin di sini saya ambil kasus kanker hati. Lalu untuk penyusunan naskah disertasi saya tentukan dari semester 2 sampai 5, lalu semoga nanti bisa ujian kelayakan dan disertasi pada semester 6-nya. Nah, ini beberapa jurnal tujuan yang menjadi sasaran untuk paper pertama yang terkait estimasi Cheng point secara parametrik dan non parametrik. Ini ada 2 jurnal Q3, yaitu Statistics and Probability Rater serta Journal of the Korean Statistical Society dengan SJR-nya sama, APC-nya sama. Ini mungkin karena satu penerbit seperti itu, dan sudah saya cek predatornya yang kedua ini bukan jurnal predator seperti itu, jadi aman. Lalu untuk yang model survival splicing berdasarkan multivariate, saya menyasar jurnal yang applied mathematical modeling itu Q1, atau nanti jadi di sini saya menyebut lebih dari satu jurnal untuk cadangan lah seperti itu. Yang satunya Journal of Applied Statistics, ini keduanya juga bukan predator. Lalu untuk yang ketiga ini karena sudah ke ranah aplikasi, saya mencari jurnal-jurnal yang aplikatif tapi masih statistik gitu ya. Jadi ada The Annals of Applied Statistics itu Q1 ya, dengan SCR-nya 1,31. Lalu saya juga menyasar jurnal komputasi, itu ada Knowledge Based System itu Q1 dengan SCR-nya 2,19, dan saya ini ada yang masuk predator 1, ini jurnal di Hindawi kalau nggak salah, saya cek, wah kok murah, saya sudah senang seperti itu, wah ternyata predator, tapi tetap saya masukkan dalam list saja, yaitu jurnal Computational and Mathematical Method. Lalu saya juga mencari jurnal yang terkait dengan bidang kesehatan, ada Statistics in Medicine dengan SCR-nya 1,37 dan APC-nya ini yang tertinggi yang pernah saya temui sekitar 74 juta dengan kurs 2 hari yang lalu seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon masukannya. Oke, tadi yang Hindawi, yang predator coba tadi. Oke. Kayaknya kemarin yang saya coba masuki itu yang pertamanya disuruh mensitasi banyak sekali paper. Tadinya minor kan katanya, setelah saya nggak semua saya sitasi, diganti jadi mayor. Karena predator ya tadi ya. Iya Pak, saya cek list yang terbaru masuk kan ternyata. Gara-gara kan komputasional sama matematika, kira tertarik itu karena yang di jurnal yang statistik saya nggak ada datanya.
disuruh Iya. nambah data, padahal susah kan saya nambah data. Iya, Karena betul. di simulasi masuk sini tadinya di minor, tapi suruh itu tadi banyak. Saya curiganya memang kok kenapa saya harus mensitasi banyak sekali paper yang dia minta kan. Saya Iya, kasih iya. sebagian, ternyata akhirnya malah dirubah jadi status jadi mayor, kan aneh itu. Iya, Pak. Nah ini ternyata predator ya. Iya, Pak, Kan saya pikir predator. yang penting mau ngejar yang ngadain, waduh, karena gara-gara minta data saya kan, waduh, nambah data kan susah karena saya memang harus nyari datanya ke ini, saya kemungkinan agak sulit kan, saya milih menghindar kan, pindah ke yang minta data. Wah, udah senang minor, ternyata mintanya harus mensitasi banyak sekali paper. Setelah saya sebagian malah dirubah jadi mayor. Bisa gitu ya, tambah kesalahannya Pak itu. Oh, jadi minor kok bisa jadi mayor, saya juga bingung. Dan minor kan harusnya tetap minor, tapi misalnya tetap dipaksa memang itu paper tertentu suruh harus masuk. Iya. Memang itu statusnya jadi mayor, saya malah mulai jadi nggak senang kan. Mau tak pindah aja. Makanya tadi dia pilih ya sudah, berarti malah benar nggak usah. Artinya kalau memang ini yang predator yang versi baru apa yang apa Iya, itu Pak. dapat Saya yang pakai coba. yang baru itu kan, kriteria yang Iya. baru kemarin barusan beredar kan kalau salah. Iya, Pak. Yang baru. Saya coba tunjukkan ya, Pak, ya Ya, mungkin sumbernya di dari web. mana yang ngeklaim itu predatornya? Kan ada, barusan saya kemarin ada yang menyebarkan di grupnya fakultas, ini predator yang baru gitu. Bentar, ada Pak, saya menemukan itu saat. Ini dari mana ininya? Yang apa kayak yang ngeluarin siapa ya bahwa dia predator Ini gitu? saya dari website yang di-share sama Prof Rini itu, Pak. Oh ya benar, berarti yang dari fakultas itu. Kan belum sempat Nggih. saya cek itu. Ternyata yang saya incar predator. Coba. Saya kan HRPA Nah, pindah ke Hindawi ternyata malah kena ini tuh. Sudah, oh ya udah malah nggak ini jadi, Pak, saya ada ini ini. aja. Milih pindah lagi loh. Kan Nggih. saya ingin nyari yang mau nerima yang simulasi itu loh. Karena Oh, nyari nggih. data kan susah ya. Kayak tadi misalnya ini ya, kita data medis itu juga nggak gampang itu, klinis itu. Nggih. Jadi mau tidak mau kan ya kita mungkin sementara kan simulasi. Nggih. Pun ya kita asumsinya tadi ya harus hasil kayak tadi ada webul, ada apa, ini tadi pakai nanti memang ide splicing yang kita ngapling-ngapling itu sebenarnya menurut saya waktu ngapling pun antar Nggih. variabel tadi harusnya juga pakai data itu loh, jadi dia bersifat dinamis, tidak apa kita Oh, matok yang makanya tadi splicingnya ide bahwa yang pakai punyanya siapa itu tadi yang lihat deskriptifnya, sebenarnya idenya kan kita apa kayak splicing sebenarnya mirip kayak juga bikin apa checkpoint juga gitu loh maksudnya. Jadi iya. di variabel ininya nilai variabel x-nya di sini dia sudah berubah, tadinya eksponensial jadi misalnya normal, habis normal jadi gamma jadi webul misalnya splicingnya. Itu bisa Nggih. kayak gitu. Jadi tapi di situ harus di perbatasan itu ya ada dasarnya gitu loh. Makanya kalau kita Oh, langsung matok, maka yang David tadi loh yang tahun 2017 apa ya tadi idenya itu mungkin dia berpikir supaya kita berlihat dari deskriptifnya bisa membuat untuk bikin splicingnya cukup rasional, nanti setiap coupling tadi kan diuji distribusi yang cocok apa itu nggih. kayak tes lah itu yang pas ini. Dan memang untuk yang terkait tadi antara kovariat dengan itu bisa juga kayak gini, karena orang ini minum obat maka walaupun dia X-nya misalnya kolesterol kan, Nggih, nggih. kolesterolnya berubah gratis, tapi dia masih nggak apa-apa tensinya. Artinya Y-nya kan dia nggak terjadi change point. Walaupun Iya. X-nya terjadi change point. Wah ini dokter, wah ini kayaknya. Tapi ada juga yang karena X-nya berubah dari kolesterolnya, jadi otomatis Y-nya yang jadi ikut berubah kan. Nah berarti ada Iya. change point. Maka dosis dikasih obat dosis yang baru kan. Betul, betul. Jadi obatnya kan lebih untuk bisa konteksnya menurunkan kolesterolnya dan sama menurunkan tensinya kan. Kalau kolesterolnya turun tapi tensinya ternyata masih, ini kan bisa ada sebab lain. Nggih. Nah memang di konteks ini bisa aja apa jadi change point di X-nya bisa juga mungkin di survivalnya belum. Oh, iya, nggih. Saya Nggih, kira nggih. mungkin terjadi itu. Makanya nanti
Justru kalau seandainya bisa dapat datanya, ini kan rencananya yang akan dibuat data namanya Satu Sehat itu. Nah, Iya. yang kembangnya kan alumni dari Ilkomnya MIPA itu. Nggih 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 nggih. Itu percaya banget dulu dia itu jadi masih yang kemarin jadi Satu Sehat, besok data kita itu lewat yang BPJS itu lengkap sudah medical record-nya. Nah, saya berharap sebenarnya makanya nanti inilah yang tadi sekalian untuk persiapan, sebenarnya kita mungkin suatu saat harus coba ngontak ke BPJS kalau kita lagi riset ingin melihat fenomena-fenomena yang banyak itu atau Nggih nggih. gitu. Jadi, karena Kemenkesnya kan sekarang bukan dokter kan, Iya, Pak, bukan. ya. Jadi, makanya nggak terlalu buka-buka, nggak terlalu banyak riset karena dokter banyak rahasia kayaknya itu. Nggih nggih. Karena kan resikonya kalau kebongkar datanya bisa jadi malpraktek kan. Iya, betul. Itu yang selama ini nggak tidak, makanya kemarin kan sudah kerjasama dengan KPK, itu konteksnya. Jadi misalnya hanya karena motivasi uang itu, dia membuat sebenarnya yang nggak rasional misalnya, kan kategori korupsi kan. Iya, nggih nggih nggih. Jadi ini yang menarik kemarin sudah dengan KPK, harapan saya jadi data medis semakin terbuka, yang penting dirahasiakan kan pasiennya. Iya, Pak. Karena sebenarnya nggak apa-apa orang ketahuan di Indonesia kolesterolnya pada kayak apa, gudanya kayak apa, sebenarnya kan nggak masalah itu. Yang masalah kan kalau orangnya sampai disebut. Iya, betul. Itu kan kategori privasi sudah itu. Nggih nggih. Apalagi yang misalnya jenis penyakit yang kayak HIV, AIDS itu kan akan membuat jadi ini kan, mungkin ya kategori privasi sekali kan, namanya itu biasanya harus di banget kan. Nggih. Nah ini nanti jadi sama ya, nanti lihat jurnal target yang mau dikerjakan tadi apa, saya akan dimulai dan nanti setelah ini nanti saya akan ke Pak Danar Pak Danar ini kemarin hasil dari literatur review kita dapat seperti ini, memang ini dirancang untuk ambisius lah gitu. Terus jadi karena kalau saya target tinggi hanya dapat rendah, mungkinan moga-moga masih tinggi gitu loh. Tapi kalau target rendah ternyata tidak tercapai, kan berarti lebih rendah gitu. Iya, betul. Kemarin ada yang itu, wah, saya ini kan dipangkas, ya nggak apa-apa, dipangkas masih tetap bagus. Akhirnya pas ujian malah revisinya cepet banget dia. Karena saya minta kerja lagi pas ujian tesis satunya, wah ini kamu terlalu wah, ya kebenaran malah setelah itu dia malah selesai, itu malah kamu udah revisi selesai, ya penguji pada sudah puas kan. Jadi ambil, tapi dia kan terplan kerjanya soal yang akhirnya yang nggak tercapai. Kalau kita misalnya kayak tadi kita target misalnya tadi ada 3 atau 4 itu, masa 1 nggak dapat itu. Tapi kalau target 1 bisa juga nggak dapat jadi gara-gara kan. Karena yang penting kan syarat lulus S3 kan, yang penting ada publikasi 1 gitu. Ya udahlah saya tulis 1 aja gitu. Nah, makanya ini kan memang tetap kita punya setelah kompre baru disapi, tapi kerjanya saya kan nanti dengan Pak Danar. Menurut Pak Danar ini kalau saya mulai dari yang kerja ini dulu gimana gitu, yang didesain pertama. Pak Danar punya pandangan tambahan ya silakan aja Pak. Kan dari sisi nanti mungkin apakah ya dia masukan dari, karena setelah ini nanti otomatis kan harus bimbingan harus 2 kan, yang dengan saya yang wajib kan modelnya tiap minggu. Nanti Pak Danar silakan aja diminta kapan, kalau dia nggak bersedia rutin tiap minggu. Kalau saya konteksnya untuk monitoring tadi, saya inginkan tiap minggu harus minimal kita ketemu walaupun hanya sebentar. Ya, walaupun hanya menyampaikan 1 kata juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi kelihatan itu a few minutes ago gitu. Wah, baru berarti. Barusan tadi kayaknya ngedit gitu. Mana ini tadi yang a few minutes cuma 1 kata Pak tadi. Ya sudah, saya ingat punya overlay gitu loh Bapak. Karena kalau ini kan nanti besok yang harus selalu ditampilkan adalah yang proposal komprenya. Jadi misalnya Pak Dana ini apa, nanti karena ujian kompre sudah ini berubah harus disertasi yang harus selalu ini kan ada tambahan apa di disertasi. Maka saya nanti yang satunya lagi adalah jurnal itu.
besok mulai akan saya ketati itu, karena kemarin saya terlalu asik di disertasinya, ternyata jurnalnya pada keteteran, ternyata pada nggak jadi-jadi gitu. Oh, nggih. Jadi besok akan saya minta yang tiap pertemuan itu adalah apa yang dilakukan untuk disertasinya, apa yang dilakukan untuk jurnalnya. Oh, Jadi kayak yang Bu Pepi itu yang dia selalu gitu, jurnalnya ini Pak masih lagi summit, masih lagi ada revisi, ada yang baru ditolak gitu. Karena nggih. yang Pak Dedi juga cara kerjanya gitu, relatif kategori yang target tinggi, tapi jadi memang kalau saya lihat kemarin yang barusan ujian itu yang ini sudah mau rayakan itu papernya banyak itu. Oh, nggih. Karena memang kita lebih baik itu jadi lebih aman dibanding kalau kita target kok minimalis. Kalau saya jadi, saya dulu yang Bu Sifrian dari sama ini juga saya nggak menyangka juga bisa banyak itu. Iya. Dulu yang udip mana kakak kelas saya, kakak angkatan itu. Oh, iya. Karena dengan hanya saya sebagai ko kan, ya ternyata dengan itu masih bisa di ini kan, jadi akhirnya ya lumayan karena ya memang faktor kadang kita menyebabkan sedikit. Jadi saya medianya pokoknya yang penting oke lah, karena Pak Presiden lagi sedang sekolah, dianggap aja kan memang energinya sama waktunya ini kan cuma hanya fokus itu kan. Beda, yang lainnya kan dianggap nggak penting gitu. Nggih. Ya, tapi kalau yang bawa keluarga ya enggak kan, jadi harus dibagi kan Iya. Contohnya saya kalau di kampus saya akan jadi mahasiswa, setelah pulang jadi orang tua, dari suami jadi ya boleh aja. Tapi kalau yang enggak tuh Pak Padri bawa keluarga. Belum, Pak. Belum. Akan. Nah, berarti masih 24 jam masih merdeka itu kan. Merdeka. Karena cukup call sebentar kan sudah itu kan. Tapi kalau yang sudah bersama keluarga kan nggak bisa. Tadi beberapa kemarin saya lagi nganter anak saya di rumah sakit, ya memang sudah beda. Tapi harus pintar-pintar mengalokasikan waktu yang untuk supaya saya harapkan tiap minggu ada progres. 2 padahal yang saya minta kan 1 papernya, berarti penelitian ininya kan harian, sama yang 1 kan disertasi. Jadi mungkin dari situ kepikiran saya nambah dulu dasar teori lah itu, atau nambah lagi ada paper baru kan masuk di latar belakang kan, di tinjauan pustakanya kan. Betul. Oh ini kayaknya saya baca lagi, ini kayaknya bisa masuk. Soal besok akhirnya nggak jadi kan tinggal di ini aja kan di delete aja. Tapi kan minimal sudah mulai masuk, jadi kelihatan ya kan setiap itu kan akan baca paper lagi itu. Saya rasa juga dulu aja banyak ya jadi papernya. Kalau dulu kan masih kertas, jadi di kamar banyak sekali. Ya kalau sekarang kan enak digital kan, relatif. Kalau dulu kan kita karena pas lebaran dapat ke perpus itu, wah ini di fotokopi. Dapat, karena kan dulu selalu jurnal kan berupa masih hard copy, jadi ya kita udah fotokopi, taruh diri dibaca, kayaknya ini bisa terus, oh enggak ya sudah mulai. Nah kalau digital kadang-kadang nanti kita sortir kan, oh ini kayaknya akan jadi yang masuk pustaka, sementara yang ini masih cadangan itu. Boleh dibikin kayak gitu di Google Drive-nya. Jadi oh ini kayaknya belum masuk dulu lah itu. Jadi nanti roadmap itu bisa juga yang memang tadi minimal kita sudah start ada roadmap itu, nanti ambil akhirnya kan judul itu memang nantilah belakang pada saat akhirnya sudah mau kompre. Tapi dari situ kan kita ya tetaplah bikin calon nama dulu tetap kayak tadi kan. Tapi nama mulai dibikin yang di tengah kayak tadi mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Selatan apa yang ini ya mulai dikonsistenkan gitu. Oke, siap. Tadi Nah, saya nggak tahu kalau di sini kan di set kan bisa, kalau di kata ini yang mau saya ganti kan terus bisa di replace kan itu supaya konsisten antara yang di depan di belakang semua itu kalau bisa sama itu. Sekali mau tadi gabungan semua, mau join tanpa T join semua, misalnya kayak gitu tadi yang ya kan saya kira untuk ini kompre pertama menurut saya sudah cukup bagus, artinya dari ambisinya sudah kelihatan itu. Alhamdulillah. Karena ambisi perlu target itu kan, boleh lah kita jadi. Tapi jadi artinya tuh mulai minggu depan mulai bekerja tadi, yang tadi kan sudah ada yang sudah ditarget yang untuk di terbit pertama.
Terus kayak tadi sudah ngelihat APC-nya untuk persiapan bikin proposal tahun depan. Jadi minimal nanti RTA itu yang UGM, PDD itu yang dikti, atau yang ini seperti yang dua yang proposalnya kelas agak lebih tinggi itu. Itu kerjasama. Makanya nanti saya akan kalau ini dari kemarin saya cari partner yang sudah lulus. Jadi dilanjut oleh yang adiknya kan. Jadi yang itu sebagai partner ternyata karena sekarang perguruan tinggi mandiri harus membina yang masih pratama dan utama apa ya istilahnya sekarang perguruan tinggi. Untung pas itu yang bimbingan saya yang barusan lulus itu kategori malah pratama. Yang masih perlu dibina sekali kan. Jadi moga-moga jadi akhirnya memang itu karena memang dananya agak besar karena untuk mendorong supaya penelitian di perguruan tinggi itu juga ikut keangkat. Jadi kemarin ya udah terus saat kita bisa masuk ke sana itu. Dan salah satu juga bisa juga melibatkan yang masih belum doktor. Artinya kan bisa untuk mulai mengkader kan. Yang Oke, jadi saya kira untuk hari ini cukup. Jadi dari kuliah saya kan yang ini sudah selesai. Nanti setelah UTS berarti ke Pak Danar. Sekali lagi mulai Pak Danar dikomunikasikan ya ini setiap tentang ini karena ya suatu saat mungkin saya akan bisa juga berempat dengan Pak Danar ada. Nanti kita cari cobalah waktu yang nanti tapi saya harapkan jalan dulu lah secara ini dulu dengan Anda dengan Pak Danar kayak apa. Nanti kan mulai ada sinkronisasi. Nanti baru saya akan ini kan pada saat sudah mulai masuk draft kedua kan. Ini kan baru draft pertama kan banyak dengan saya kan itu. Nanti kedua setelah nanti Pak Danar mulai masuk, nanti mungkin itulah nanti yang kompre kedua itu. Nanti terserah Pak Danar nanti menganggap kapan mulai layan nanti baru yang kompre sebenarnya setelah ini dengan Pak Danar dituangkan. Baik, mungkin sampai sini ada yang tanyakan. Jadi minimal nanti saya kan kalau dimintai portofolio sudah ada UTS-nya. Yang susah bikin koplonya ini apa kalau itu? Koplo. Saya bilang itu harus apa bunyinya katanya. Nah, kalau saya sih bayangkan STK harusnya semuanya harus innovate. Iya. Kita masih belajar, understand kan? Orang mulai inovasi kan harus sudah paham dulu gitu. Karena kan ada create terus innovate. Kalau create kan masih katanya levelnya ada yang paling atas apalah itu. Ya benar. Ya, karena kalau memang kita hanya memahami kan itu yang sering untuk ya memang bisa meng-create tadi ya kita mencoba mau distribusi, tapi cukup dari konteks itu kan dalam rangka untuk melakukan inovasi di sisi modeling. Khususnya di sini memang yang saya harapkan kan sebenarnya kalau aplikasinya ya nanti yang mungkin besok untuk kayak tadi di covariatnya di yang ininya X-nya ada ini mungkin di sininya kayak tidak ikut belum terkena. Tapi suatu saat lebih parah tapi terkenanya kan, tiba-tiba langsung tinggi sekali tapi langsung sudah selesai karena langsung serangan jantung kan, itu kan bahaya kan. Jadi change point di covariatnya di ini kan diantisipasi diturunkan tapi ternyata tiba-tiba yang ininya bisa, nah itu kan lebih bahaya kan. Yang kalau konteks untuk di sisi ini kan tadi yang konteks yang kalau yang diperhatikan tentang prediksi itu yang saya kan konteks dinamis yang saya ingin bahwa pas selalu dimonitor secara ininya dan kemungkinan tadi yang kalau bisa tadi parameternya juga dibikin dinamis mungkin ya memang lebih kompleks ya, jadi lebih ambisius lagi nanti. Jadi nanti Pak Danar biasanya kalau Pak Danar gayanya orangnya nggak seneng yang agak ambisius, jadi kadang-kadang nanti terlalu berat kok. Enggak, selama masih bisa tertawa nggak apa-apa saya bilang gitu. Kalau sudah wah ini berat sekali lah, itu kan saya masih tertawa ya berarti saya bilang. Nanti lihat aja kalau sudah nggak bisa tertawa. Saya dulu juga gitu, saya apa ditambahin lagi. Tapi nanti terus ini kan ada jasa kalau dulu saya kaca buku saya yang ini biar ini lagi, atau mau ditambah yang berat itu masalahnya. Pada saat untuk ininya kok ditambahin di komen pada saat di awalnya enggak, nah, sekarang
Ya mungkin kayak proposal awal kemarin kan ya mesti ini sudah muka-muka sudah terjadi ceng point gitu. Iya Pak, berubah jauh. Ya makanya kan itu saya kan untuk sudah ini ternyata pada saat mau komplit tambah gitu. Tapi ya jadi memang itu ya akhirnya kan nggak tercapai semua lah. Kita kan punya matriks target yang ini jadi ini akhirnya dapat yang ini ya. Tapi kan dari sisi itu sudah dianggap mencukupi kan. Nah itulah jadi nanti namanya kan apa itu open problem lanjutan kan. Nah itu nanti siapa yang mau ngerjakan itu kan sudah bisa diinikan lagi. Ya oke ya saya kira terima kasih. Jadi nanti masih bahasan masih yang nanti ya. Nanti jam 1 siang Pak. Ya. Jam 1 siang ya. Masih satu lagi. Masih satu lagi Pak. Kalau mau boleh susah bisa istirahat. Langsung ngerjakan risetnya kok tadi yang paper pertama kok. Oh iya. Nah, kalau mudiknya kapan? Pak, nanti kapan mudiknya? Nah, ini kan minggu depan kan masih ada acara sarang itu, Pak. Apa itu? Stadion Sendra. Setelah itu mungkin, Pak. Oh, kalau Pak Hasan kan nggak mudik. Tiap hari Pak saya mudik. Ya oke, saya kira sudah cukup ya. Ada. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Sudah selesai ya, oke ya. Saya tutup ya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.